Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Fani Ramasari, saya di Manajemen kelas B Malang. Di sini akan menjelaskan tentang materi ekonomi makro. Pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian yang akan menggerakkan roda ekonomi suatu negara terdiri dari perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Ketiganya akan saling ketergantungan dan membutuhkan. Buatlah diagram aliran lingkaran circular flow diagram dari ketiga perilaku ekonomi tersebut dan jelaskan peran masing-masing. Dan di sini jawabannya, dalam sebuah perekonomian kamu pasti mengenal istilah konsumen dan produsen. Orang yang menggunakan suatu barang atau jasa dan yang menyediakan barang atau jasa mereka kita sebut sebagai pelaku ekonomi, yaitu orang atau lembaga instansi pemerintahan yang dilakukan kegiatan ekonomi di dalam ekonomi yang lebih luas. Kegiatan ekonomi tidak hanya sebatas konsumen dan produsen. Penjual adalah penjual dan pembeli, tetapi lebih dari itu termasuk pemerintah dan masyarakat luar negeri. Yang kedua yaitu jelaskan pengertian disposable income (YD) dan bagaimana rumus fungsi YD. Jawabannya, disposable income adalah pendapatan pribadi yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari setelah dikurangi pajak langsung seperti PKB, pajak kendaraan bermotor atau PPh, pajak penghasilan, dan PBB, pajak bumi bangunan. Rumus disposable income penghasilan tahunan atau yang disebut pajak langsung ditambah pengurangan lainnya. Bagaimana bentuk fungsi dari konsumsi setelah dikurangi pajak? Fungsi konsumen sama dengan CO ditambah CYD, YD sama dengan Y per TX, sehingga fungsi konsumen menjadi C sama dengan CO ditambah C dalam kurung Y strip TX, C sama dengan CO ditambah CY strip C TX. Keseimbangan pendapatan nasional 3 sektor apabila pendapatan pengeluaran, bagaimana fungsi keseimbangannya dan jelaskan. Lump sum tax action variable meskipun bersifat eksogen tetapi tetap mempengaruhi konsumen karena mengurangi pendapatan. YD sama dengan Y dikurang TX. Multi-trap investasi dengan sistem pajak, tetapi pendapatan nasional dapat berubah sebagai akibat dari perubahan investasi bersamaan pendapatan nasional. Keseimbangan adalah CO dikurang CTX sama dengan 1I ditambah G1 dikurang C. Perubahan investasi sebesar A akan mengakibatkan pendapatan nasional mengalami perubahan menjadi Y dibagi segitiga Y sama dengan Y1. Kan yang dimaksud sifat hubungan antara MPC ditambah MPS sama dengan 1 dan APC ditambah APS sama dengan 1. MPC adalah perbandingan di antara pertambahan konsumen yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. MPC sama dengan C per YD. Setiap MPC juga menentukan rata-rata, yaitu APC average personality to consumer adalah perbandingan di antara tingkat konsumen dan dengan tingkat pendapatan disposable. APC sama dengan C atau YD. MPS adalah perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan disposable. MPS YD. Dalam konsep MPS juga perhitungan rata, yaitu APS average propensity to save adalah perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. APS sama dengan S atau YD. Hubungan MPC dan MPS, MPC dibagi MPS sama dengan 1 per APC dibagi APS sama dengan 1. Pembuktian rumusnya YD sama dengan C dibagi S sama-sama dibagi YD per 1 sama dengan APC dibagi APS. YD sama dengan C dibagi S sama-sama dibagi YD per 1. MPC dibagi MPS. Bagaimana perekonomian suatu negara jika
PDB lebih besar dari PNB. Perbedaan antara PDB dengan PNB. PDB yaitu produk domestik bruto adalah jumlah berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing asalkan wilayah masih dalam wilayah satu negara. PDB itu pendapatan WNI di dalam negeri dibagi pendapatan WNA di luar negeri. Nomor 2, PNB itu produk nasional bruto adalah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh produk suatu negara nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Jika perekonomian suatu negara menggambarkan nilai PDB lebih besar daripada PNB, maka tingkat produksi barang dan jasa mampu dihasilkan oleh WNA di negara M lebih tinggi dibandingkan tingkat produksi warga negara M yang berada di luar negeri M. Salah satu penyebab yaitu tingkat PMA, penanaman modal asing atau investasi asing yang tertinggi pada negara M. Salah satu manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui struktur perekonomian negara. Bagaimana cara mengetahui struktur perekonomian negara? Berdasarkan sektor-sektor perekonomian yang berkontribusi terhadap pendapatan nasional. Jawabannya betul. Salah satu manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui struktur ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi dari sektor-sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Jika di dalam suatu negara diketahui sektor yang paling dominan berkontribusi terhadap pendapatan adalah sektor agraris, maka struktur ekonomi adalah agraris, dan begitupun sebaliknya. Jika di dalam suatu negara diketahui sektor yang paling dominan berkontribusi terhadap pendapatan adalah sektor industri, maka struktur ekonominya adalah industri. Dalam perekonomian, fungsi tabungan adalah S sama dengan minus 200 0,2 Y adalah 2 hitunglah dalam ekonomi itu. Diikat S sama dengan minus 200 dibagi 0,2 Y, Y-nya itu 2000. Tanyanya, hitunglah berapa investasi dalam ekonomi itu. Jawabannya, S sama dengan minus 2 dibagi 0,2 Y berapa 1. Jika Y-nya itu 2000, S per 1 nya sama dengan minus 200 dibagi 0,2 dalam kurung 2000 sama dengan minus 200 dibagi 400, itu hasilnya 200. Jadi investasi dalam ekonomi tersebut adalah 200. Dalam perekonomian dua sektor, fungsi konsumen adalah C sama dengan 10 dibagi 0,8 Y, dan fungsi tabungan adalah S sama dengan minus 10 dibagi 0,2 Y. Seterusnya dimisalkan jumlah investasi yang akan dilakukan perusahaan adalah 30 triliun rupiah. Berdasarkan permisalannya di atas, lengkapi tabel berikut langkah-langkah dan dalam triliun rupiah berdasarkan pendapatan nasional pada keseimbangan. Pendapatan nasional tabungan rumah tangga sama dengan konsumen rumah tangga. Konsumen rumah tangga dibagi investasi perusahaan sama dengan pengeluaran agregat. Investasi perusahaan sama dengan 30 triliun rupiah. Pemisalan sesuai soal. C sama dengan 10 dibagi 0,8 Y sama dengan 10 sama dengan 0,8, hasilnya 10. Dan S sama dengan minus 10 dibagi 0,2 Y sama dengan minus 10 dibagi 0,2, yang hasilnya minus 10. Sekian pemaparan materi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.